Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatu Fadilatul Karimah dengan NIM 112411162. Dengan adanya saya di sini akan presentasi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis yang diampu oleh Ibu Sinta S. Herianti, SHMM, CHRM. Baiklah, langsung saja saya mulai. Tema yang akan saya bawakan yaitu yang bertema perjanjian kerja waktu tertentu atau bisa disebut PKWT. Jadi pemaparan ini adalah etika dan hukum bisnis dalam lingkungan kerja. Pertama saya akan menjelaskan pengertian PKWT. Apa itu PKWT? PKWT adalah singkatan dari perjanjian kerja waktu tertentu. Ini adalah jenis kontrak kerja yang mengikat pekerja dan perusahaan untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang memiliki batas waktu penyelesaian. Dengan kata lain, PKWT adalah sebuah perjanjian yang bersifat sementara. Jadi bukan bersifat yang tetap ya teman-teman, seperti karyawan tetap yang sudah diperintahkan oleh sebuah perusahaan. Baik, slide selanjutnya yaitu perbedaan PKWT dan PKWTT. Apa itu perbedaan PKWT dan PKWTT? PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu dan sedangkan PKWTT yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Adalah dua jenis perjanjian kerja yang berbeda. PKWT ini memiliki batasan waktu sedangkan PKWTT itu tidak. Selain itu, ada perbedaan dalam hal status kepegawaian, masa percobaan, dan hak-hak karyawan seperti pesangon. Nah, PKWT itu durasinya itu batasnya tertentu, misalkan diberi perjanjian kontrak selama 5 tahun, itu maksimal. Minimalnya itu misalnya 2 tahun. Dan jenis pekerjaannya itu bersifat sementara dan juga bermusim. Lalu pemutusan hubungan kerjanya itu secara otomatis dan tunjangan dan jaminnya ini itu tidak semuanya dapat. Sedangkan PKWTT yaitu durasinya itu tidak tertentu dan jenis pekerjaannya itu tetap. Pemutusan hubungan yang kerja itu harus dalam proses PHK dan ada pesangonnya. Tunjangan dan jaminannya itu semua hak pekerja itu mendapatkannya. Lalu slide selanjutnya yaitu ada syarat PKWT. Syarat PKWT ini terbagi menjadi dua, yaitu ada syarat subjektif dan juga objektif. Syarat subjektif ini adalah meliputi kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Maksudnya itu kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja itu harus ada kecakapan hukum. Misalnya berumur minimal 18 tahun dan juga sehat secara jasmani dan rohani. Dan keputusannya pun dibuat secara sadar dan tanpa paksaan. Sedangkan objektif ini adalah adanya objek perjanjian yang jelas dan halal. Maksudnya itu pekerjaannya itu bersifat sementara dan juga ada proyek tertentu, selesainya juga harus dalam jangka waktu tertentu. Juga pekerjaannya itu tidak boleh bersifat tetap dan terus-menerus ya. Slide selanjutnya yaitu di sini ada pengertian hubungan kerja dan relevansi hubungan kerja dengan PKWT. Apa yang dimaksud dengan hubungan kerja? Hubungan hukum yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja karena adanya perjanjian kerja yang disebut PKWT atau PKWTT yang menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, contohnya itu PKWT itu yang pekerjaannya bersifat sementara. Sedangkan PKWTT itu yang kerjaannya bersifat secara tetap. Lalu selanjutnya di sini ada relevansi hubungan kerja dengan PKWT. PKWT sangat relevan dengan hubungan kerja karena PKWT adalah bentuk perjanjian kerja yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan untuk jangka waktu tertentu atau menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Ya, seperti hubungan kerja ini dibatasi oleh waktu dan jenis pekerjaan. Dan hubungan kerjanya itu berakhir secara otomatis sesuai dengan kesepakatan tertulis dalam perjanjian.
Baik, slide selanjutnya yaitu di sini ada contoh dokumen yang sudah saya buat, yaitu saya membuatnya dengan PKWT TPQ Ta'limul Quran pada saat bulan Ramadan. Di sini berisikan ada para pihak, jenis pekerjaan, durasi, dan juga hak dan kewajiban. Di sini para pihaknya itu ada TPQ Ta'limul Quran dan juga Ustazah Fadilah. Jenis pekerjaannya itu yaitu mengajar tadarus anak, dan durasinya dari 1 Ramadan sampai dengan 17 Ramadan 1446 Hijriah. Dan hak dan kewajibannya itu Ustazah mengajar setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 1 siang sampai dengan setengah 4 sore. Dan TPQ memberikan honor sebanyak Rp750.000. Baiklah, slide selanjutnya di sini ada analisis praktik PKWT di Indonesia. Apakah PKWT di Indonesia sudah sesuai dengan etika dan hukum bisnis? Di sini ada prinsip etika dan hukum bisnis. Itu pertama ada keadilan. Keadilan PKWT sering tidak memenuhi prinsip keadilan karena posisi tawar pekerja lebih lemah dari perusahaan. Yang kedua di sini ada transparansi. Transparansi ini belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini melanggar UU Ketenagakerjaan dan menimbulkan potensi sengketa. Lalu ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab karena semua bentuk hubungan kerja tetap wajib melindungi hak kerja. Dan di sini ada permasalahan umumnya di lapangan. Banyak sekali perusahaan menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang seharusnya bersifat tetap dan tidak diberikan hak normatif seperti cuti tahunan, THR, dan juga BPJS, dan tidak ada transparan dan tidak sesuai dengan isi kontrak. Jadi praktek di Indonesia ini harus sesuai hukum dan etika. Bila PKWT disalahgunakan, maka akan meributkan kerja dan berpotensi sengketa hukum. Baik, slide selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau disebut dengan PKWT di Indonesia adalah bahwa PKWT perjanjian pekerja yang memiliki jangka waktu tertentu yang ditujukan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau proyek yang memiliki batas waktu. PKWT memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengatur tenaga kerja sesuai kebutuhan, namun juga harus memperhatikan hak-hak pekerja yang diatur dalam undang-undang. Jadi di sini itu PKWT sering disalahgunakan di Indonesia. Banyak sekali yang melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan juga tanggung jawab. Akibatnya itu pekerja menjadi pihak yang paling dirugikan. Jadi meskipun PKWT sah menurut hukum, penerapannya ini harus etis dan tidak boleh merugikan pekerja. Karena etika bisnis ini bukan hanya soal keuntungan, akan tetapi juga soal kemanusiaan. Baiklah, terakhir saran saya, perusahaan ini harus lebih etis dan adil dalam menggunakan PKWT, tidak boleh disalahgunakan. Dan juga jika perlu, pekerja itu harus memahami haknya sebelum menandatangani kontrak yang telah dijanjikan oleh sebuah perusahaan. Dan serta pemerintah jika perlu mengawasi dan menindak penyalahgunaan PKWT yang telah ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sinta S. Herianti yang telah memberikan saya waktu untuk presentasi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.